Episode 1. Gerimis membungkus halaman sekolah. Langit mendung, gumpalan awan hitam seakan bosan beranjak di atas sana. Satu dua tetes air mengenai jendela kelas, lalu terbawa angin. Udara terasa lembab dan dingin. Ini sebenarnya sudah di ujung musim hujan, tak lama lagi musim kemarau yang kering akan tiba. Bagus sekali Ali, kamu lagi-lagi memperoleh nilai terbaik. Suara Pak Gun memecah keheningan kelas. Lelaki itu berseru dengan wajah tanpa ekspresi, menatap Ali yang baru saja menerima hasil ulangan. Kelas seketika ramai oleh tawa. Sally di sebelahku juga tertawa. Aku mengikutnya. Dengan mata melotot, kutegur dia. Itu tidak sopan tahu. Sally mengangkat bahu. Apanya yang tidak sopan? Ini pelajaran pertama, pelajaran biologi. Pak Gun memulai pelajaran dengan membagikan satu persatu lembar jawaban ulangan anak-anak minggu lalu. Aku tahu sekali maksud kalimat nilai terbaik itu. Di kertas yang dipegang Ali, sekarang pasti hanya ada angka 2 atau 3 dari maksimal 10. Aku menoleh ke lorong meja. Ali berjalan tidak peduli, duduk di bangkunya, memasukkan kertas ulangannya ke kolong meja. 2 hari lagi kita ulangan. Pak Gun sudah membagikan kertas terakhir. Ya, anak-anak berseru kecewa, serempak. Termasuk Sally. Dia menepuk dahi. Jangan protes. Pak Gun menggeleng. Kalian harus terbiasa belajar setiap hari. Mempersiapkan diri. Tinggal 1 minggu lagi ujian akhir semester. Bapak kecewa dengan nilai rata-rata yang hanya 7. Bapak percaya kalian bisa lebih baik lagi. Dan kamu Ali, kamu merusak nilai rata-rata kelas. Kapan kamu akhirnya mau belajar dengan sungguh-sungguh? Semua teman di kelas sekarang menoleh ke arah Ali, yang ditatap hanya menggaruk-garuk kepala dengan rambut berantakan. Sekali lagi kamu peroleh nilai 2 saat ulangan. Kamu harus konsultasi ke guru BK. Semoga setelah itu kamu bisa memahami pentingnya belajar. Dan kamu dengar itu, Ali? Pak Gun menghela napas panjang. Sally lagi-lagi menutup mulut, menahan tawa. Apanya yang lucu, Sel? Aku menoleh berbisik. Lihat tuh, wajah Ali lucu sekali. Rambutnya yang berantakan itu serasi dengan wajahnya kusutnya. Aku berani bertaruh. Dia pasti tidak sempat mandi pagi tadi. Dan nilai 2, Ra. Sally berbisik geri. Aku keberatan lantas memotong kalimat Sally. Ada teman kita, Sel. Kamu tidak boleh menertawakannya. Lagi pula, kamu tahu persis dia hanya malas bukan bodoh. Dia bahkan menguasai pelajaran biologi sejak SD. Sally lagi-lagi mengangkat bahu. Apa salahnya tertawa? Demikian maksud ekspresi wajahnya. Gerimis terus turun sepanjang pelajaran biologi. Pak Gun adalah guru biologi yang baik dan telaten menjelaskan. Usianya hampir 50 tahun dan beliau salah satu guru senior di sekolah. Meski generasi guru lama, Pak Gun selalu mempunyai metode mengajar yang up to date dan menarik. Seperti hari ini, dia menggunakan video. Hampir semua anak memperhatikan dengan antusias. Sesekali mencatat, aku tidak terlalu suka pelajaran ini, aku lebih suka pelajaran bahasa. Tapi karena yang mengajar Pak Gun, aku ikut menyimak. Mungkin hanya Ali yang menguap bosan. Electroporus electricus atau disebut juga elektrik L adalah belut listrik yang bisa menghasilkan sengatan listrik hingga 600 volt. Pak Gun menunjuk ke layar di depan kelas. Dia memutar video singkat 30 detik yang memperlihatkan seekor belut besar sedang menyengat hewan lain yang lebih besar. Bagi hewan-hewan lain, sengatan listrik sebesar itu ibarat petir kecil yang mematikan. Satu baterai hanya mengandung tegangan listrik 1,5 volt. Jadi, belut ini kira-kira memiliki 400 baterai. Bayangkan, rangkaian 400 baterai itu, seekor belut bisa membuat terang benderang satu rumah. Menakjubkan, bukan? Anak-anak di kelas berseru jeri saat Pak Gun memutar video berikutnya. Seorang nelayan terlihat berusaha menangkap belut listrik dengan tangan kosong. Belut itu seperti tidak berdaya, tersudut di tepi kolam keruh. Tapi tiba-tiba belut itu menyerang balik dengan sengatannya. Nelayan itu jatuh roboh ke permukaan air, nelayan yang lain bergegas membantunya. Bayangkan, kalian disengat kabel listrik dengan tegangan listrik 600 volt dalam hitungan detik. Itulah sambaran petir yang dikeluarkan belut. Itulah pula pertahanan terbaik bagi seekor belut listrik.
Banyak makhluk hidup yang memiliki mekanismenya sendiri untuk bertahan hidup di alam liar. Beberapa seperti tidak masuk akal jika kita tidak menyaksikannya sendiri. Ada yang mampu melakukan mimikri, yaitu menyatu dengan warna sekitarnya, seperti bunglon, seolah hilang. Ada juga yang bisa bernapas di daratan sekaligus di air. Belut ini bisa mengeluarkan petir. Hanya kelompok belut Electroporus electricus lah yang bisa menghasilkan listrik signifikan. Pagun menghentikan video sejenak, kembali menatap kelas. Bagaimana bot itu bisa mengeluarkan listrik di dalam air, Pak? Bagaimana kalau listriknya menyetrum tubuhnya sendiri? Salah satu murid menganjukkan jari. Bertanya tidak sabaran menunggu kapan Pagun melanjutkan penjelasan. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Pagun tersenyum. Ada yang bisa menjelaskannya? Seluruh kelas lengang. Tidak ada yang mengangkat tangan. Ayo, ada yang bisa membantu menjelaskannya? Seluruh kelas masih diam, saling lirik. Hanya Ali yang terlihat mendengus di mejanya. Kamu tahu jawabannya, Ali? Pagun menoleh ke arah meja Ali. Ali diam, malas menanggapi. Dari dengusanmu itu, saya kira kamu tahu jawabannya. Pagun tersenyum. Tapi sepertinya tidak. Baiklah, saya mungkin terlalu berharap banyak kalau hujan gerimis ini tiba-tiba bisa membuat Ali menjadi lebih serius belajar. Atau kamu tiba-tiba mendadak menjadi genius. Kelas dipenuhi tawa kecil. Sally bahkan tertawa lebih kencang. Ada yang tahu kenapa belut bisa mengeluarkan listrik? Pagun menatap yang lain. Kelas kembali hening. Sepertinya tidak akan ada yang tahu. Karena belut itu mewarisi kode genetik yang memungkinkan dia mengeluarkan listrik. Aku menoleh ke arah Ali. Seakan tidak percaya. Juga teman-teman yang lain. Ali baru saja menjawab dengan gaya khas asal-asalannya. Bisa kamu jelaskan lebih detail, Ali? Pagun tersenyum. Mudah sekali menjelaskannya. Tunjuk pada 8 tubuh belut adalah ekornya. Di bagian ekor itu terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan kecil yang horizontal dan vertikal. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 5.000 buah. Tegangan listrik tiap baterai itu kecil, tetapi jika semua baterai dihubungkan secara berderet atau seri, akan diperoleh tegangan listrik hingga 600 volt. Dari susunan baterai kecil itulah belut bisa mengeluarkan listrik. Belut juga jelas memiliki mekanisme untuk tidak tersengat oleh listriknya sendiri di dalam air. Lebih mudah lagi menjelaskan soal itu seperti penangkal petir di atas rumah. Ali menjawab sambil mengacak santai rambutnya yang berantakan. Bahkan Sally yang suka menertawakan Ali terenganga-enganga sekarang. Kelas kembali lengang, menyisakan suara gerimis di luar. Tepat sekali. Pagun yang ikut juga terdiam setelah mendengar jawaban Ali. Akhirnya tertawa lebar. Bagaimana kamu tahu hal itu, Ali? Penjelasanmu juga sangat simpel. Saya berani bertaruh, bahkan mahasiswa semester 4 sekalipun kesulitan menjelaskan seperti yang kamu lakukan. Ali hanya mendengus pendek. Pagun tertawa kecil. Hei, bagaimana mungkin selama ini nilai ulanganmu hanya 2? Soal-soal itu jauh lebih mudah dibandingkan penjelasan jenius yang kamu berikan. Bukannya menjawab dengan baik gurauan Pagun barusan, Ali justru berseru ketus. Karena saya tahu lebih banyak dibandingkan soal-soal ulangan yang menyebalkan itu. Dahi Pagun terlipat. Maksudmu? Satu kelas menatap Ali. Aduh, aku jadi menahan ludah, cemas. Kenapa mereka jadi bertengkar? Ali tidak seharusnya bertindak seperti itu kepada guru-guru. Pagun bukan Miss Kriti yang memahaminya dengan baik. Ali bisa diskor dari sekolah. Karena saya bahkan tahu tidak hanya kelompok belut yang bisa mengeluarkan listrik signifikan. Manusia juga bisa mengeluarkan petir. Tidak ada manusia yang bisa mengeluarkan listrik, Ali. Tubuh manusia tidak didesain seperti ekor belut. Pagun menggeleng. Bisa, sepanjang dia mewarisi kode genetik untuk melakukan itu, sepanjang dia memiliki lempeng baterai super kecil jumlahnya di struktur tangannya, menyatu dengan sel darah, berderet seri, lebih banyak dibandingkan baterai milik belut. Jangankan listrik signifikan, dia bahkan bisa mengeluarkan petir jutaan volt. Mudah saja menjelaskannya, Ali menjawab datar.
Tidak mungkin, Ali. Manusia tidak memiliki garis evolusi seperti itu. Kamu akan membuat seluruh ilmu biologi di dunia menjadi usang jika bisa memberikan bukti tersebut. Pagun tersenyum sekali lagi menggeleng. Aduh, aku yang duduk beberapa meja dari Ali semakin cemas. Saya juga memegang lenganku berbisik khawatir. Kenapa Ali jadi serius sekali sekarang? Saya punya buktinya. Ali berdiri dengan wajah tidak peduli, cengengesan lantas menunjuk ke meja kami. Sally bisa mengeluarkan petir, suruh saja dia melakukannya. Aku dan Sally menutup mulut saking terkejutnya.